Indonesia juga akan hadirkan untuk mendinginkan edisi pagi hari ini dialog agama Islam dengan topik keutamaan haji dan pengaruhnya di bagian keempat bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas keutamaan haji dan pengaruhnya ini 1-3 episode dan masih ada pada kesempatan pagi hari ini di bagian keempat. Silakan untuk membuka Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah kita bahas tentang keutamaan dan pengaruh haji dalam 3 episode yang lalu. Hari ini kita akan meneruskan keutamaan dan pengaruh ibadah haji. Al-hajju fihi iqtida'un bi abina Ibrahim alaihi salam. Haji adalah al-iqtida', mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai Abul Anbiya, leluhurnya para nabi, leluhurnya para rasul. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam meninggikan, membina al-qawa'id min baitillah, dasar-dasar Ka'bah, bersama putranya Ismail alaihi salam. Setelah selesai meninggikan dasar-dasar Ka'bah, datanglah perintah Allah untuk menyuruh manusia untuk pergi haji ke Baitullah. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk pergi haji ke Baitullah, niscaya mereka akan datang kepadamu sambil berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Maka ibadah haji adalah iqtida', mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan untuk membangun dasar-dasar Ka'bah dan menyuruh manusia untuk pergi haji ke Baitullah. Kemudian al-hajju fihi irtibatun bimahbatil wahyi. Haji itu adalah hubungan, ada irtibat dengan tempat diturunkannya wahyu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Bakkah, yang berada di Bakkah atau berada di Mekah. Sebutan lain dari Mekah adalah Bakkah. Mubarakan, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mendatangi tempat di mana tempat yang Allah muliakan, yaitu Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, Makkah. Disebut juga dengan bahasa Bakkah. Mengapa dinamakan Bakkah? Sebutan lain dari Makkah, li'anna an-nasa yatabakuna fiha ay yasdahimun. Karena manusia saat tawaf mengelilingi Ka'bah itu mereka sangat ramai, mereka sangat padat sekali. Mereka berdesak-desakan. Allahu Akbar. Tapi mereka sama sekali saling hormat menghormati, walaupun mereka saat itu berdesak-desakan. Bakkah terambil dari kata yatabakun, artinya yazdahimun. Yang lain, Sumiyat Bakkah li'annaha tabuku a'nat al-jababirah. Dinamakan Bakkah karena
Tabukku artinya menghancurkan para penguasa orang-orang yang zalim yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan itu telah terbukti ketika Raja Abraha dengan pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Maka Allah kirimkan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah kirim burung-burung ababil dengan menjatuhkan batu-batu yang panas. Menghancurkan tentara Abraha, termasuk menghancurkan gajah-gajah. Seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maka Bakkah terambil dari kata tabukku, menghancurkan, membinasakan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah adalah milik Allah. Allah yang jaga dari upaya orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allahu Akbar. Maka orang yang haji adalah rihlatun ila diyar al-muqaddasah, sebuah perjalanan spiritual menuju tempat yang Allah telah sucikan, yaitu Makkah, Baitullah, Masjidil Haram, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji memberi pengaruh. Yasilu hadiral ummah al-islamiyah bimadiha wa yurabbit al-jail al-hadir bil jail al-awwal. Yaitu menghubungkan umat yang sekarang dengan umat yang dulu. Menghubungkan generasi yang sekarang dengan generasi yang lalu, bahwa ibadah haji telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan diawali sejak itu oleh umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka terjadilah hubungan, menyambungkan hubungan generasi yang sekarang dengan generasi yang telah lalu di dalam melaksanakan ibadah haji. Maka di dalam ibadah haji itu ada istislam, ada ketundukan, ada kepatuhan terhadap perintah Allah. Bahkan ta'zim sya'airillah, ada mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan itu semua menghasilkan atau membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sya'air Allah, pergi haji ke Baitullah, melaksanakan tawaf, sa'i, jamrah, wukuf, dan lain sebagainya, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah daripada ketakwaan hati. Maka pengaruh daripada ibadah haji akan membuahkan takwa. Allahu Akbar. Maka orang yang bertakwa selalu berusaha untuk menjauhkan apa yang Allah haramkan, dan selalu ingin dan gemar melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ittaqau ma hurrima alaihim wa addau mafturida alaihim. Salah satu contoh adalah mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi inni la uqabbiluka wa inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, sesungguhnya aku ingin menciummu, wahai Hajar Aswad, dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan mencium. Umar bin Khattab pun mencium Hajar Aswad karena ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Disitulah makna ada ketundukan, ada ketaatan, ada kepasrahan, ada ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kita sapa dulu Pak Ustadz, ada Pak Kasdi di Lampung Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasdi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Selvi. Keutamaan haji dan pengaruhnya silakan Pak Kasdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang ciri-ciri haji mabrur dan ciri-cirinya haji mardud. Apa itu ciri-cirinya, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasdi di Lampung Utara, silakan. Al-hajjul mabrur al-hajjul ladzi la yukhalituhu ismun. Haji yang tidak bercampur dengan dosa. Haji mabrur adalah haji yang bekal untuk haji itu bukan bekal yang haram. Ketika seseorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik karena dia bekalnya adalah haram, nada munadin minas sama, penyeru dari langit mengatakan la labbaik wala sadaik, hajjuka ma'zur, jaduka haram, hajjuka ghairu mabrur. Tidak ada labbaik, bekalmu haram, hajimu berdosa, hajimu tidak mabrur. Maka orang yang berhaji, ketika dia berhaji betul-betul menggunakan harta yang halal dan tidak bercampur dengan dosa. Kemudian pasca haji, maka terjadi perubahan yang luar biasa pada dirinya. Imannya lebih kuat, ibadahnya lebih bertambah, lebih giat, dan akhlaknya lebih baik. Allahu Akbar. Ayyarji'a ba'dal haji ragiban, ayyarji'a ba'dal haji zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Itulah ciri orang yang mabrur. Pulang haji, dia zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, laisa zuhdu la tamliku malan, innama zuhdu la tamliku kemalun. Zuhud itu berarti engkau tidak, bukan berarti engkau tidak memiliki harta dan dunia, tapi zuhud adalah engkau tidak dikuasai oleh harta dan dunia. Harta dan dunia cukup di genggamanmu, tidak engkau masukkan ke dalam hati. Harta dunia bukan menjadi tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan dunia, apalagi nanti kebahagiaan akhirat. Kemudian ayyarji'a ba'dal haji zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Dia lebih cinta kepada akhirat. Lainul kalam, ifsa'us salam, tibul kalam. Suka menebarkan keselamatan, kebaikan. Ucapannya lembah lembut. Dan dia suka ita'amut ta'am, suka memberi, suka berderma, suka bersedekah, suka berinfak. Itulah tanda haji yang mabrur. Maka al-mabrur itu diambil dari kata al-birru. Mahwa al-birru ismun jami' lit-ta'at. Lafaz yang menghimpun segala ketaatan dan kebaikan. Maka disebut dengan al-birru. Maka kumpulan dari al-birru, itulah mabrur. Maka orang yang mendapatkan haji mabrur, kegemarannya adalah selalu ingin berbuat baik, dan berbuat baik. Baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Itulah haji yang mabrur. Kalau orang yang tidak mabrur, tidak berbekas sedikitpun pengaruh hajinya, ibadahnya bukan semakin giat, akhlaknya bukan semakin santun, imannya bukan semakin kuat, tidak ada perubahan pada dirinya ke arah yang lebih baik. Itulah tanda daripada haji yang mardud. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan orang yang mau pergi haji, jangan takut ketika dia pernah melakukan dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang pernah bergelimang dengan dosa, menzalimi diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah mengampuni dosa manusia semua. Maka sebelum pergi haji, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Jangan ada takut nanti di sana ada dibalas dan lain sebagainya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Tawwab. Allah mengetahuinya seorang hamba, maka awali ketika kita ingin menjadi tamunya Allah, ingin berangkat pergi haji, bertaubat dengan sebenar-benarnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalaupun terjadi hal-hal misalnya di sana, ya mungkin Allah ingin mengingatkan sesuatu, mungkin kita ada sesuatu yang dulu pernah kita lakukan. Baik. Tapi semata-mata itu adalah sebuah teguran bagi kita. Tapi tidak semuanya dibalas dengan sukses oleh Allah. Apabila kita mengawalinya dengan istighfar, kita bertaubat kepada Allah. Karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, ingin berbuat baik, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya dan pencerahannya pagi hari ini ya. Diharapkan memang menjadi landasan masyarakat untuk mengetahui bagaimana keutamaan haji dan pengaruhnya ini di bagian keempat. Terima kasih Ustadz, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar dialog agama Islam bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA.